bersama saya Kiki Novilia di acara Tribun Lampung Digital Corner. Nah, buat Tribuners yang belum tahu nih, Tribun Lampung Digital Corner itu sendiri adalah program baru dari Tribun Lampung yang kita akan membahas tentang banyak isu-isu yang menarik dan juga penting pastinya, baik itu tentang politik, entertainment, dan juga banyak sebagainya. Dan untuk kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana sih dinamika dari pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2020 di tengah pandemi COVID-19. Nah, jadi nanti di sini saya juga tidak akan sendirian, karena kita akan tersambung dengan Bapak Dedi Triadi selaku Ketua KPU Kota Bandar Lampung. Nah, pasti akan seru banget kan, Tribuners? Dan Tribuners juga di sini dapat berpartisipasi untuk mengirimkan pertanyaan melalui kolom komentar yang ada di Facebook Tribun Lampung. Oke. Nah, sekarang kita sudah tersambung dengan Pak Dedi Triadi. Halo, selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Mbak. Gimana nih, Pak, kabarnya? Halo, selamat pagi. Baik. Hari ini terpaksa work from office hari ini. Oke. Jadi kalau sekarang itu KPU Kota Bandar Lampung itu kerjanya WFH ya, Pak? Ya, kita sudah ada instruksi dari KPU RI bahwa menanggapi pandemi, sebagian kita diminta untuk bekerja di kantor, ada sebagian juga di rumah. Jadi kita sistem piket, karena memang status di Bandar Lampung kan masih tanggap darurat. Oke, jadi untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dinamika Pilkada 2020 nih Pak. Nah sebelumnya saya akan memaparkan terlebih dahulu data yang kami peroleh dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Oke. Di mana di sini ada 26 orang yang positif COVID-19, kemudian 52 orang PDP dan juga 2.817 ODP. Nah ini menurut Pak Dedi sendiri nih Pak, selaku Ketua KPU Kota Bandar Lampung ini seperti apa? Ya, memang kita cukup prihatin ya bahwa pandemi COVID-19 ini udah bukan hanya terjadi di luar negeri, tapi udah sampai di Kota Bandar Lampung. Dan memang dengan data yang dilansir oleh gugus tugas ya, Dinas Kesehatan, bahwa sudah 21 ya, dan memang yang 26, meninggal sudah 5 kan. Nah, mensikapi itu memang KPU Bandar Lampung menindaklanjuti surat edaran dari KPU RI. Kita bekerja di kantor itu dengan sistem piket, khususnya KPU Kota Bandar Lampung itu dalam 5 hari kerja itu setiap staf dan komisioner maupun kasubag itu bekerja 1 hari masuk, 1 hari off. Tapi selain itu memang kita sudah membuat protap ya berdasarkan anjuran dari WHO untuk bekerja. Selain saya ini harusnya pakai masker ya, tapi karena ini live, ini kita sehari-hari kita bekerja di kantor, selain memang menggunakan masker, sudah itu dengan social distance-nya, sudah itu juga ada penggunaan hand sanitizer, dan kita hampir setiap pekan, 1 minggu sekali, itu ada penyemprotan disinfektan di kantor KPU. Kalau untuk kaitannya dengan pilkada gitu Pak, pilkada yang sejatinya akan dilaksanakan pada tahun ini 2020, itu akan bagaimana Pak kelanjutan nasibnya? Akan tetap dilaksanakan atau bagaimana? Ya, tadi mensikapi perkembangan pandemi COVID-19 itu, awalnya adalah KPU menerbitkan surat edaran dari KPRI itu nomor 285 terkait dengan penundaan tahapan yang kita tunda kemarin sebelum ditunda pilkada, karena memang KPU yang bersentuhan langsung dengan publik ya, itu kan kita ada penyelenggara kita dimulai dari ad hoc, yaitu panitia pemilihan kecamatan yang jumlahnya 5 orang setiap kecamatan, dan di bawah itu ada namanya panitia pemungutan suara PPS. Nah, PPS ini jumlahnya cukup banyak, setiap kelurahan itu ada 3 orang, dikali 126 kelurahan di Kota Bandar Lampung. Nah, tugas PPS ini yang sebenarnya langsung bersentuhan dengan publik, bersentuhan langsung dengan masyarakat. Memang kemarin oleh KPRI tadi dalam surat edarannya disebutkan kemarin kita sudah bentuk panitia pemungutan suara, sudah ada orang-orangnya,
Cuman karena tadi mensikapi pandemi COVID-19, itu kemarin tahapannya untuk pelantikan kita tunda, pelantikan PPS. Ya tadi PPS ini panitia pemungutan suara di tingkat kelurahan, itu kita tunda. Selanjutnya memang kita nonaktifkan juga panitia pemilihan kecamatan PPK, karena instruksi dari KPRI itu ada 3 tahapan penting yang langsung bersentuhan dengan publik ya. Yang satu adalah tadi pelantikan PPS, yang kedua pemutakhiran data pemilih, dan yang ketiga itu kebenaran kemarin kita sebelum ditunda tahapannya, itu sedang menerima penyerahan dukungan calon perseorangan. Ada 2 pasang calon perseorangan. Memang berkasnya sudah kita verifikasi administrasi, tinggal tindak lanjutnya adalah verifikasi faktual. Nah, ini jumlah dukungan ini yang cukup besar, itu yang akan dilakukan verifikasi oleh PPS kita. Jumlahnya masing-masing pasangan calon itu sampai di angka 47.000. Bayangkan kalau 47.000 itu PPS kita harus door to door bertemu dengan masyarakat pendukung itu. Makanya ada kebijakan KPRI karena mensikapi penyebaran pandemi COVID, itu tahapan pelantikan PPS, pemungutan data pemilih maupun tadi verifikasi faktual calon perseorangan itu kita tunda karena ini yang langsung bersentuhan dengan publik. Ya tadi di Kota Bandar Lampung kan ternyata sampai hari ini kan sudah yang positif 21 ya, dan yang ODP juga cukup banyak dan PDP juga cukup banyak. Jadi memang ini untuk mencegah dan memutus mata rantai penyebaran COVID itu yang dilakukan oleh KPU. Oke. Jadi sempat kemarin juga sempat ada kabar gitu Pak untuk memunculkan 3 opsi waktu pelaksanaan pilkada. Itu bisa diceritakan lebih lanjut nggak tuh Pak? Ya, memang status tanggap darurat di KPU seluruh Indonesia itu ada 270 provinsi, kabupaten, dan kota yang melaksanakan pilkada. Memang dalam pelaksanaan pilkada serentak itu di dalam Undang-Undang 10 tahun 2016 itu bahwa pelaksanaan pemungutan suara itu tanggal di bulan September 2020. Nah, mensikapi itu memang KPRI membuat skenario. Ada penundaan yang dilakukan oleh KPRI itu mulai dari penundaan 3 bulan. Penundaan 3 bulan itu pemungutan suaranya digeser, tadinya bulan September menjadi bulan Desember. Yang kedua adalah penundaan yang skenarionya adalah 6 bulan, yang tadinya bulan September menjadi bulan Maret, atau opsinya itu 12 bulan, yaitu September 2020. Memang ada perkembangan terakhir dari KPRI, ada kesepakatan Komisi 2 dengan KPRI dan pemerintah, khususnya Mendagri. Itu kesepakatannya adalah menetapkan pelaksanaan pilkada lanjutan istilahnya ya. Pilkada lanjutan itu tanggal 9 Desember 2020. Namun dalam risalah rapatnya itu disebutkan karena status tanggap darurat nasional yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana itu sampai tanggal 29 Mei. Jadi dalam pelaksanaan yang penetapan kesepakatan 9 Desember itu akan dibahas kembali, akan dirapatkan kembali setelah status tanggap darurat tanggal 29 Mei itu. Jika penanganan COVID-19 ini bisa diatasi dalam beberapa bulan ke depan, maka pilkada lanjutkan itu dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020. Tapi kalau memang penanganan COVID-19 ini ternyata semakin masif, semakin luas, maka kemungkinan pelaksanaan pilkadanya akan ditunda untuk tahun 2021, yaitu di opsi 6 bulan di bulan Maret atau 12 bulan di bulan September 2021. Begitu, Mbak. Nah,
Oke. Nah, jadi untuk masalah pandemi COVID-19 ini juga kan merupakan hal yang baru gitu ya, Pak. Nah, Ya, itu sebenarnya sudah ada payung hukum atau ketentuan tertulis gitu, Pak, dari KPU? ya, ini kan persoalannya kan persoalan global ya. Dari pandemi ini kan terjadi itu bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Lampung, tapi di 130 negara lebih. Malahan yang paling tertinggi kan terjadi di Amerika. Yang kedua di Italia dan Spanyol. Ini menjadi merubah semua tatanan global, mulai dari persoalan pemerintahan, ekonomi, sosial masyarakat, semuanya berubah. Dan memang dalam sejarah, dalam pelaksanaan pemilu, mulai pasca reformasi 99, itu belum pernah terjadi pemilu itu ditunda. Pernah terjadi pilkada ditunda, yaitu pilkada di Kabupaten Sitoli-Toli di salah satu Pulau Nias, itu karena bencana alam ya. Jadi itu pernah ditunda. Tapi kalau dalam pelaksanaan pilkada maupun pemilu itu tidak ada, tidak pernah terjadi ya. Memang dalam regulasi itu ada dua hal karena kondisi post Meyer ya. Ini kan sebenarnya bencana non alam. Bencana non alam itu bisa diputuskan oleh KPU kalau yang terjadi di sebagian, misalnya KPU Bandar Lampung terjadi pandemi di sebagian atau seluruh kecamatan, itu mengusulkan ke KPU provinsi mengusulkan ke KPRI. Nah, ini terjadi di seluruh Indonesia. Dari 34 provinsi, dari 514 kabupaten kota, itu 34 provinsi sudah semuanya ada pandemi COVID-19, malahan hampir di 200 kabupaten kota se-Indonesia itu terinfeksi semua. Jadi memang ini persoalannya sangat serius, karena kalau mensitir dalam bahasa politik, yang terpenting dari politik itu adalah kemanusiaan. Ini adalah menyelamatkan hidup hajat orang banyak, yang kita utamakan adalah kepentingan masyarakat, kesehatan masyarakat, karena memang tujuan dari demokrasi maupun tujuannya dari pemilu itu adalah mensejahterakan masyarakat. Ini persoalan yang terjadi di seluruh Indonesia. Begitu, Pak. Jadi payung hukumnya sendiri itu sebenarnya sampai saat ini sudah ada atau belum, Pak? Nah, ini memang untuk penundaan kewenangan KPRI itu hanya menunda tahapan. Tadi yang disebutkan tahapannya, yaitu pelantikan PPS yang kita tunda. Yang kedua adalah pemutaran data pemilih. Yang ketiga, verifikasi calon perseorangan. Nah, untuk menunda tahapan pilkada itu bukan hanya kewenangan KPU sebagai regulator, sebagai penyelenggara, tapi memang keputusan politik dari lembaga eksekutif dan legislatif. Nah, untuk menunda tadi, yang kita tunggu sama-sama semuanya, baik KPU maupun masyarakat, adalah satu, yaitu dasar hukumnya. Dasar hukumnya adalah Perpu. Karena menggeser di dalam undang-undang tadi, di Undang-Undang 10 tahun 2016 di pasal 201 itu disebutkan bahwa pelaksanaan pilkada tahun 2020 adalah bulan September 2020. Nah, kalau menggeser bulan Desember, menggeser bulan mau apalagi tahun, itu harus melakukan revisi atau harus mengeluarkan peraturan pengganti undang-undang Perpu. Itu yang kita tunggu sekarang. Oke. Dan itu untuk adanya opsi waktu penundaan itu kan jangka waktunya agak lumayan lama gitu ya, Pak. Ya. Itu kira-kira digunakan oleh KPU ini sebagai melakukan upaya apa? Ya, memang supaya kita tetap produktif ya, dalam arti walaupun pelaksanaan pilkada itu ditunda, dengan memang surat edaran terakhir dari KPRI, kita untuk pelaksanaan pilkada itu terutama untuk kegiatan maupun pertanggungjawaban anggaran itu cut off ya. Cut off itu dalam arti sampai terakhir pertanggungjawaban anggaran dan kegiatannya itu di tanggal 30 April. 30 April itu. Nah, memang selama menjelang itu di KPU Kota itu masih ada kegiatan. Kegiatan kita menyelesaikan pertanggungjawaban anggaran, sudah itu kita menyelesaikan juga yang agak tertunda kemarin adalah pemetaan TPS. Karena jumlah pemilih kita, jumlah mata pilih ya, berdasarkan data DPT Pileg pemilu terakhir tahun 2019 itu 638.174.
memang ada penambahan dengan DP 4-nya, itu kemungkinan ada kenaikan jumlah pemilih itu sekitar 10-20%. Nah, ini yang kita lakukan sebenarnya, selain yang tadi menunda kegiatan yang bersentuhan dengan publik, yang tadi kita melakukan social distance maupun physical distance, kita juga bekerja di belakang layar. Bekerja di belakang layar ini satu yang kita sedang latihkan yaitu data pemilih. Yang kedua, kita juga lagi pengembangan jaringan, terutama untuk arsip dan dokumentasi pemilu ya. Itu kita sedang membangun jaringan server dan juga aplikasi untuk alat bantu dalam pemutaran data pemilih. Karena memang KPU Kota sudah punya aplikasi Gerbang Demokrasi. Ini sebenarnya dengan pandemi COVID-19 ini sangat membantu kita. Karena ini saya contoh salah satunya, ini aplikasi kita. Ini aplikasi kita yang akan membantu terkait dengan tidak bersentuhan langsung kepada publik, tapi ini bisa membantu sebagai tugas-tugas tahapan pemilu. Itu diluncurkan sejak kapan, Pak? Kalau aplikasi Gerbang Demokrasi ini, itu udah kita luncurkan pada Januari yang lalu. Tapi memang kalau dilihat nih, aplikasi kita ini udah diverifikasi dan sudah bisa di-download itu di Play Store di Android. Tinggal dicari, di searching di Gerbang Demokrasi, tapi memang fungsi tool dan menunya itu baru dalam pengembangan ya, karena ini kerjasama aplikasi ini kerjasama antara KPU Kota Bandar Lampung dengan jurusan Ilmu Komputer Fakultas MIPA Unila. Salah satunya memang yang kita sedang kembangkan selain tadi untuk pemungutan data pemilih, sudah itu kita juga membuat namanya peta TPS digital. Sudah itu bisa juga untuk ada namanya pemetaan data itu dengan elektronik coklit, yaitu e-coklit. Dan yang terakhir memang untuk e-rekap. Nah, ini sebenarnya aplikasi ini sangat membantu kita nanti. Kalau memang pandemi ini terus berlangsung, karena wacananya termasuk dalam Perpu itu juga untuk mengurangi kontak langsung kepada pemilih, kepada masyarakat, memang sekarang penggunaannya adalah aplikasi dengan penggunaan teknologi. Mungkin itu, Mbak. Oke, jadi sekarang Bapak kita akan membacakan terlebih dahulu. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk dari Tribuners sekalian. Oke, pertanyaan pertama ini datang dari Satrio Dwi. Pertanyaannya, Pak, seandainya wabah ini selesai 3 tahun mendatang, gimana kira-kira nasib pilkada kita? Bagaimana tuh, Pak? Ya, ini bahasanya memang ini skenario terburuk ya, skenario terburuk ya. Kalau melihat dari penanganan pandemi COVID-19 yang sempat pertama terjadi di Wuhan, itu kan lockdown-nya itu benar-benar ya, itu full kurang lebih sekitar 90 hari. Karena sampai hari ini kan boleh katakan yang terinfeksi, datanya terakhir itu kan grafiknya udah menurun. Yang hari ini kan di Indonesia itu boleh katakan untuk penanganan COVID-nya ini sebenarnya kan seperti kayak gunung es ya. Yang dipublis setiap hari itu, yang diupdate itu kan karena keterbatasan alat untuk pengetesnya ya, terutama PCR dengan tes rapid-nya kan. Memang sebenarnya data yang terinfeksi kan sampai hari ini kan grafiknya terus naik ya. Nah, yang kita berharap penanganan ini jangan sampai berlarut-larut, karena memang ini adalah bukan hanya tugas pemerintah, tugas kita juga bersama untuk memutus penyebarannya. Kalau memang seandainya sampai 3 tahun itu, ya kemungkinan ya kita pilkadanya, kalau lihat skenario yang dilakukan oleh KPRI, itu penundaan sampai maksimal hanya 12 bulan. Tapi kalau sampai 3 tahun berlangsung, saya pikir kemungkinan akan terjadi kekosongan karena masa jabatan untuk wali kota Bandar Lampung itu masa jabatannya adalah sampai Februari 2021. Kalau pilkadanya ditunda, ya sebenarnya kalau demi kemaslahatan umat, demi kepentingan masyarakat, cuman tinggal kepala daerahnya nanti statusnya akan jadi pejabat pengganti ya, PLT ya. Itu ditunjuk oleh
oleh gubernur dan disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua nih Pak, datang dari Kiki Adi Pratama. Pertanyaannya, izin Ketua, di tengah pandemi ini mungkin saja partisipasi masyarakat untuk pemilu tahun ini cenderung menurun. Jika demikian, apa langkah KPU minimal untuk mempertahankan partisipasi masyarakat? Bagaimana Pak? Ini salah satu tantangan kita ya, karena memang kemungkinan dalam nanti kalau pilkada lanjutan ini kita lanjutkan, memang sebagian kegiatan kita yang bersentuhan kepada publik ya, yang mengumpulkan massa, sosialisasi, ada interaksi, apalagi dengan jumlah massa yang besar, itu akan kita ganti dengan sosialisasi yang bersifat dengan virtual ya, udah ganti dengan penggunaan teknologi. Memang tantangan kita ini untuk meningkatkan partisipasi, karena melihat kalau lihat data kemarin, pilkada tahun 2005 itu hanya 2005 itu hanya 2010 ya terakhir. 2010 itu tingkat partisipasi Kota Bandar Lampung, tadi data pemilih kita kan kurang lebih sekitar ya 600 ribuan lah ya data pemilih kita ya DPT-nya. Kalau dilihat tingkat partisipasinya tahun 2010 itu hanya 59%. Kalau 59% itu sekitar 350 kan. Sementara untuk pilkada 2015 itu 66%. Ya kurang lebih sekitar hampir 400 ribuan. Memang di pilkada sekarang ini kita berharap tingkat partisipasinya ke target nasional kan 75%-an ya. Nah ini salah satu tantangan kita. Apalagi ya tadi ditambah pandemi COVID, orang akan khawatir bersentuhan dengan dengan publik dan kegiatan dan lain-lain. Ya mungkin kita akan mencari terobosan, salah satunya penggunaan aplikasi. Sudah itu kita memanfaatkan jaringan internet untuk tingkat partisipasi masyarakat agar bisa ke TPS menggunakan hak pilih. Mungkin itu. Oke, pertanyaan terakhir nih Pak, datang dari Muhammad Rizky. Pertanyaannya menarik nih. Pak, mungkin nggak sih untuk melaksanakan pilkada online? Itu yang sedang lagi digarap ya, bukan digarap ya, didiskusikan wacana itu ya. Yang online itu istilahnya ada di dalam regulasi itu penggunaan teknologi ya. Ya ada yang namanya e-voting, ada juga namanya e-rekap. Tapi sepertinya kalau dengan e-voting itu kita belum siap. Terutama satu, regulasinya harus payung hukumnya itu harus disebutkan bahwa penggunaan hak pilih itu menggunakan electronic voting. Dia harus mempersiapkan infrastruktur, sudah itu harus menyiapkan teknologi dan banyak sekali. Dan itu secara teknologi ada, tapi secara kesiapan infrastruktur kita itu belum siap. Tapi yang paling memungkinkan, yang paling bisa adalah dengan e-rekap. E-rekap itu pengguna hak pilihnya masih dengan cara manual, yaitu mencoblos mendatang TPS, tapi penghitungannya itu dilakukan secara elektronik. Nah itu sebenarnya aplikasi kita tadi, aplikasi yang ada di Gerbang Demokrasi yang sudah ada di Play Store itu, kita sudah mendesain dengan elektronik rekapitulasi tadi, e-rekap. Jadi bukan e-voting ya, tapi e-rekap yang bisa kita lakukan. Oke, ya. Itu tadi hasil dari pertanyaan dari Tribuner sekalian. Ya. Nah, untuk sebelum kita menutup kesempatan kali ini, Pak Dedi boleh nggak nih Pak, menyampaikan satu atau dua patah kata gitu untuk para Tribuner sekalian di tengah pandemi COVID-19 ini? Ya, bahwa ya di saat kita menghadapi pandemi COVID ini, di sini butuh katakanlah kesadaran kita bahwa menghadapi ini bukan tantangannya adalah kalau memang kita tidak bisa membantu ya seperti tenaga medis, kita hanya supaya yang kita lakukan adalah kita supaya tidak menyebarkan sebagai carrier pembawa kepada orang lain. Ya salah satunya memang ya ikuti himbauan pemerintah, yaitu kalau memang tidak penting-penting amat keluar dari rumah, yang kedua menggunakan masker, yang ketiga memang harus sering cuci tangan, yaitu yang kita sedang lakukan. Yaitu minimal yang bisa kita lakukan lah untuk memutus mata rantai agar penyebaran ini tidak semakin meluas. Memang saya sendiri sebagai pribadi ya boleh katakan
ya tidak bisa melakukan hal yang lain, hanya mencegah supaya jangan sampai tertular, jangan sampai menyebar kepada keluarga dan lain-lain. Mungkin itu. Oke. Berarti jaga kesehatan, jaga kebersihan gitu ya, Pak? Ya, betul. Oke. Terima kasih banyak Pak Dedi atas kesempatan juga waktunya. Semoga rencana kita yang sudah dibuat itu bisa berjalan dengan lancar. Ya. Oke. Nah, itu tadi Tribuners, hasil talk show kita bersama dengan Pak Dedi selaku Ketua KPU Kota Bandar Lampung mengenai dinamika Pilkada serentak 2020 di tengah pandemi COVID-19. Nah, buat Tribuners sekalian, jangan lupa untuk terus stay tune di media sosial kita, di Facebook, di Tribun Lampung, kemudian di tribunio.lpg, kemudian di akun YouTube kita juga ada Tribun Lampung News Video, kemudian akun Instagram kita di @tribunlampung, @tribunlampungwiki, @tribunlampungtravel, dan juga tribunlampung.lpg. Selamat beraktivitas dan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya ya. Bye!